Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini bersama saya yaitu Pak Zain. Pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu session gitu. Sebagian besar dari video ini akan menggambarkan session secara umum aja. Yaitu yang pertama, apa sih itu session? Nah, ini banyak yang belum paham apa itu session. Tapi tidak apa-apa, yang namanya belajar. Kita mulai dari yang tidak paham jadi paham. Oke, pada dasarnya session adalah sebuah fungsi yang memungkinkan pengembang aplikasi itu untuk menyimpan dan mempertahankan data secara konsisten selama pengguna berinteraksi dalam situs web atau aplikasi, selama aplikasi itu masih terbuka atau belum ditutup sama sekali. Ya, atau bahasa lainnya adalah selama apabila kita bicara tentang web, selama browser itu masih terbuka gitu. Atau bahasa lainnya juga, session adalah sebuah fungsi yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dan mempertahankan data dan disimpan dalam suatu web atau browser atau server gitu. Nah, analoginya seperti ini atau contohnya seperti ini. Ketika mengajar, seorang pengajar itu memiliki sebuah identitas. Ya, identitas ini kan terdapat data-data ya, seperti ada nama, ada foto, ya kan, terus ada apa lagi? Ya, pokoknya ada logo dan lain-lain. Nah, selama pengajar tersebut masih berafiliasi dengan instansi yang berhubungan, maka selama itulah data ini masih berlaku. Namun apabila seorang pengajar sudah pensiun gitu, maka data ini juga sudah tidak berlaku. Begitu juga dengan session, sama. Ketika session itu masih berada dalam satu server atau masih digunakan, maka session itu masih akan terus aktif gitu. Namun ketika session sudah tidak digunakan atau browsernya ketika kita menggunakan web ya, ketika browsernya kita tutup, ya session itu akan berakhir gitu. Itulah session. Nah, terus kan session itu menyimpan data. Lah, bedanya dengan variabel dan array itu apa? Nah, ini pertanyaannya sering kita dengarkan ya. Jadi perbedaan session, variabel dan array itu adalah dalam implementasinya atau dalam penyimpanannya. Memang benar session, variabel dan array itu sama-sama menyimpan data. Namun yang membedakan adalah variabel itu menyimpan satu data saja dan array menyimpan banyak data. Namun itu disimpan selama program itu ada gitu loh. Jadi tidak disimpan dalam server. Sedangkan session itu seperti array, namun dia hanya berlaku ketika dia masih berada dalam server itu. Jadi ketika proses ditutup ya dia udah tidak berlaku. Ibaratnya seperti ini. Saya memiliki sebuah buku. Nah, anggaplah buku itu sebuah variabel ya. Buku itu kan memiliki nilai ya, namun pada satu topik tertentu sesuai dengan buku itu. Misal ya, bentar. Misal saya memiliki buku IPA gitu. Pasti isinya tentang IPA saja. Nah, terus array itu kita ibaratkan sebuah rak buku, ya kan? Jadi ketika buku sebuah variabel itu kita ibaratkan buku, array kita ibaratkan rak, ya kan? Jadi dalam rak itu kita bisa menyimpan banyak buku. Begitu juga dengan array. Jadi dalam array itu kita bisa menyimpan banyak nilai. Itu. Nah, terus apa bedanya dengan session? Kan sama-sama menyimpan data juga. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau array kita ibaratkan sebagai rak buku, maka session kita ibaratkan sebagai keranjang buku ketika kita berada dalam toko buku. Ya. Selama kita berada dalam toko buku, kita bisa menggunakan keranjang untuk berbelanja. Namun ketika kita sudah selesai berbelanja, tidak mungkin dong kita bawa pulang keranjangnya. Nah, itulah perbedaannya antara variabel, array, dan session. Nah, apabila secara detailnya itu seperti ini. Variabel itu bersifat lokal atau global, ya kan? Sedangkan session itu bersifat di server. Terus array itu sama dengan variabel, dia bersifat global atau
lokal. Kemudian jika kita berbicara tentang PHP, variabel itu diawali dengan dolar awalnya, ya kan? Seperti yang kita tahu, dolar nama, ya kan? Terus dolar umur dan lain-lain. Nah, sedangkan array itu biasanya diawali dengan kurung siku, ya kan? Bisa juga dengan kurung biasa, tapi harus diawali dengan array. Misal kita kasih nama array itu apa ya, buku aja lah, buku, ya kan? Pasti untuk inisialisasinya adalah array, ya kan? Nah, kurung buka itu baru ada nilai-nilainya, harus kurung tutup, ya kan? Nah, sedangkan session itu biasanya dia diawali dengan sebuah sintak yang bernama session start, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari session itu apa? Kita sudah berbicara tentang fungsi, tentang apa itu session. Nah, fungsi dari session adalah untuk yang satu, jelas ya, mengidentifikasi pengguna. Setiap session itu memiliki session ID yang berbeda-beda, ya kan? Seperti halnya dengan pengenal ini. Di pengenal ini saya memiliki name, ya kan? Begitu pula dengan session. Session itu memiliki ID-nya masing-masing, misal 0 berapa, 03251 misal. Ada juga dengan 0241 seperti itu. Nah, ini yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna, yaitu untuk membedakan antara session satu dan session yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyimpan data, seperti yang sudah saya jelaskan banyak lebar tadi. Session intinya adalah untuk menyimpan data. Implementasinya adalah ketika kita menggunakan session untuk login, ya kan, jelas kan? Ketika kita login, kita akan menyimpan data pengguna pada web tersebut. Misal username ini apa, passwordnya ini apa, dia memiliki nama apa aja, seperti itu. Terus bisa juga atau yang lebih advance-nya lagi, biasanya berada pada keranjang belanja. Pada sebuah e-commerce, setiap akun itu pasti memiliki keranjang belanja yang berbeda-beda. Nah, disitulah fungsi session. Session digunakan untuk membedakan ketika user login, dia akan mencari keranjang belanja sesuai dengan username tersebut. Itulah fungsi penyimpanan data. Dan ada lagi keamanan. Mengapa server itu aman? Karena session pada dasarnya disimpan di server, ya kan? Daripada kita menyimpannya dalam komputer kita, yang mana ketika kita misalnya, semoga tidak, misal komputer kita terkena virus, ya maka data kita akan rusak. Tapi session tidak akan seperti itu, karena session disimpan pada server. Jadi ketika komputer kita rusak, ketika komputer kita yang terkena virus, ya tidak akan berpengaruh gitu pada session itu, kepada program kita yang telah kita berikan session. Contohnya apa ini? Ketika kita melakukan ketika kita sedang menambahkan bisnis di sebuah e-commerce, ya contoh Shopee gitu ya misalnya. Nah, ketika kita melakukan penambahan ke wishlist gitu kan, dan tiba-tiba HP kita itu ngeblank atau baterainya drop gitu, kan tidak mungkin kan akan terjadi kerusakan data pada akun kita. Tidak mungkin kan tiba-tiba kita terus check out gitu kan datanya kan tidak mungkin. Nah, itulah fungsi keamanan di session. Selain itu ada banyak lagi fungsinya seperti pengembangan aplikasi yang dinamis, yaitu ketika kita menggunakan session, kita sebagai programmer akan mempermudah dalam pengembangan aplikasi itu. Kita tidak harus memberikan logika yang ya rumit-rumit banget ketika menggunakan session. Itu adalah fungsinya. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana? Nah, ini cara kerja session adalah kita bagi di sini ada dua entitas, yaitu client dan server, ya kan? Nah, kita ambil studi kasus dari login dan wishlist gitu ya. Yang pertama, ketika kita melakukan login, ya kan, klien akan melakukan permintaan ke server untuk dapat melakukan login ke web tersebut. Nah, ketika server sudah mendapatkan permintaan dari klien,
dia akan meneruskan identitasnya ke klien. Nah, di sini klien sudah memiliki identitas nih. Ya kan? Nah, ketika kita akan mengakses wishlist, ya kan? Wishlist pada database e-commerce. Kan pada database e-commerce itu kan setiap wishlist kan ada banyak banget datanya ya kan. Nah, di situ tuh ada perbedaannya, yaitu ketika kita menambahkan wishlist, di situ biasanya kita ada usernya yang memiliki wishlist tersebut. Nah, disitulah fungsi session. Si klien akan menuliskan session ID ke server, dan server akan memfilter segala wishlist yang memiliki namanya dia, sehingga ketika sudah server sudah menerima session ID tersebut, si server akan menampilkan seluruh wishlist mengatasnamakan session ID-nya si klien. Seperti itu cara kerjanya. Oke. Kemudian ini yang terakhir adalah terus kapan kita menggunakan session. Ini pertanyaan yang sangat gimana ya, sangat sering ditanyakan juga. Kapan kita menggunakan session? Ya selama kita mengembangkan aplikasi gitu. Selama kita mengembangkan web. Ketika kita mengembangkan web, kita pasti akan berhubungan dengan session, terutama ketika kita membuat web sistem informasi atau e-commerce atau bahkan CMS gitu. Kita tetap butuh session. Baiklah, segitu saja tentang penjelasan saya tentang session ya kan. Baiklah, itu saja materi saya hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, see you on top.